Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Teman-teman, mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali mengkaji kitab Ihsa'ul Ulum karya Al-Farabi. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas soal linguistik, ya. Kalian tahu linguistik? Ilmu bahasa, ya. Linguistik menurut Al-Farabi. Pertama-tama, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'allif hadal kitab, pengarang kitab ini yaitu Abu Nasr Al-Farabi, juga untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, guru kita semua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, kerabat kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabati kita, guru-guru kita, pengarang kitab dan buku yang kita baca, dzurriyyah kita, ya, pendamping kita, dan semua orang yang menyayangi kita. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa bahagia. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Fatihah sekali lagi untuk guru kita yang baru saja meninggal dunia, ya. Guru kita Gus Im, Al-Hajj Hashim Wahid bin Wahid Hashim, ya. Semoga beliau yang baik, ya, beliau sangat baik, orang yang dermawan, panutan kita, ya, mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah khususan li Gus Im. Sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Kita mulai halaman 17, ya. Ini agak panjang, kemungkinan sih 2 pertemuan ini linguistik ini. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini. Amin. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi ilmil lisan, tentang ilmu lisan atau linguistik, ya, ilmu bahasa. Ilmu lisan, ilmu bahasa. Ilmu lisan fil jumlati dorbani. Linguistik secara global itu ada 2 model. Ahaduhuma, yang pertama, hifdzul alfadid dalati ingda ummatim ma, menghafal kata-kata yang bermakna menurut masyarakat tertentu. Oke. Ya. Wa ilmu ma yadullu alaihi, wa ilmu dan mengetahui, ya, ma sesuatu ya dulu alaihi yang ditunjuk alaihi ma apa syai'un minha, sesuatu dari alfad, ya. Yang pertama adalah menghafal kata-kata yang dianggap bermakna oleh suatu kelompok masyarakat dan juga mengetahui apa yang diacu oleh kata-kata itu, ya, atau maknanya, ya. Wasani, yang kedua,
ilmu qawanin tilkal alfad. Ilmu tentang kanun-kanun. Kanun itu aturan ya. Aturan kata-kata itu. Nah ini. Secara umum ilmu bahasa itu dua ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Farabi ini juga semacam acuan kalau kita mau mempelajari bahasa tertentu, gunakanlah dua cara. Pertama apa? Hafalkanlah kata-kata di dalam bahasa itu dan ketahuilah makna-maknanya, ya kan? Itu yang pertama. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, bahasa apapun. Kedua, ketahuilah gramatikanya, konunnya. Artinya jangan belajar grammar dulu, ya kan? Jangan belajar nahwu sorof dulu, tapi utamanya kita perlu mengetahui kata-kata dulu, ya kan? Di sini yang pesantren modern siapa? Nggak ada ya? Farabi itu pesantrennya Al-Hikmah itu modern atau ini atau salah? Modern. Salah, Pak. Atau? Mas Fuad apa? Pesantrennya apa, Mas? Silati. Wajib bahasa Inggris, bahasa Arab nggak? Ada basecamp-nya. Tidak semua. Tidak di satu di campnya. Oke, tidak semua ya. Oke, kalau pesantren-pesantren modern itu kan ada kewajiban setiap hari pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya kan? Nah itu metode belajarnya kurang lebih mengikuti ini nih. Ya, pertama itu anak-anak santri yang baru sanawiyah gitu kan, suruh menghafalkan kata-kata, disuruh teriak-teriak gitu, menyebutkan kata tanpa dikasih makna. Jadi hanya mengucapkan. Pendidiknya itu mengucapkan, kemudian menunjuk atau memperagakan kata-kata itu. Jadi yang diajarkan adalah kata-kata yang di sekitar kita atau yang selalu kita lakukan sehari-hari, kan? Contohnya nih, kitabun, hada kitabun. Nggak diartikan, biarin aja mereka teriak-teriak gitu. What is this? This is book. Is this book? Yes, that is book. Gitu-gitu aja. Teriak-teriak, lak-lakan kita pecah itu. Nah, gitu. Kemudian misalnya jaro yajri gitu. Nggak diartikan. Watabayasibu, kata bayak tubuh, kata koro ayakro gitu-gitu. Nah, setelah beberapa kata tahu, baru kemudian diajarkan apa? Qawanin, nahwu, ya, sorof, dari mulai tingkatan yang paling dasar sampai yang tinggi, ya kan? Kalau di pesantren saya misalnya nahwunya itu dari Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, ditambah ada nahwu wadih. Itu nahwu wadih itu biasanya pondok pesantren modern nahwu wadih. Dari dasar sampai akhir. Nah, tapi tadi sejauh ingin menguasai bahasa, pertama ya hafalkanlah kosakata, berikut maknanya, baru kemudian grammar ya. Oke. Ini selanjutnya membahas soal qawanin ya. Kanun atau aturan. Wal qawanin fi sinaatin, kanun pada setiap ilmu, sinaah kita artikan ilmu aja di sini ya. Ya orang zaman dulu ini menyebut ilmu itu sinaah. Sinaah itu sebenarnya kan buatan, ya kan? Cuma di sini maksudnya ilmu, ya. Disiplin ilmu. Kanun pada setiap disiplin ilmu itu aqawil kulliyah ay jami'ah, adalah pernyataan-pernyataan global atau menyeluruh. Kanun itu adalah pernyataan global dan menyeluruh pada setiap ilmu, ya. Kanun suatu ilmu berarti pernyataan menyeluruh tentang ilmu itu, ya. Yanhasiru fi kulli wahidin minha, yang mana setiap sesuatu di dalam pernyataan itu mengandung apa? Asyaun katsiroh, berbagai hal. Mimma tastamilu alaihi tilkas sinaah, yang dicakup oleh ilmu itu.
hatta ya'ti, sehingga hadir aqawil tadi ya, pernyataannya tadi, ala jami'il asya, pada segala sesuatu, allati hiya maudu'ah, yang ditetapkan lisinaatin, pada suatu ilmu, au ala aktsari, atau secara global ilmu itu. Ini definisi atau isi dari kanun. Kanun itu apa? Kanun itu adalah pernyataan umum, yang di dalam pernyataan umum itu berbagai hal yang di dalam suatu ilmu itu dibahas. Sehingga ketika kita mempelajari pernyataan umum itu, pernyataan umum itu bisa diterapkan pada hal-hal yang terdapat di dalam ilmu itu. Misalnya tadi nahwu lah ya. Itu kan pernyataan umum, misalnya ada fa'il, ya kan? Ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il, ya kan? Itu kan ngomong bahwa ada isim, ada fi'il, ada harf, ya kan? Ada harf. Itu kan sebenarnya pernyataan umum aja itu. Padahal yang namanya fi'il itu kan banyak, ya kan? Berbagai hal itu dinyatakan. Setiap, misalnya tadi kan saya nyebut wasaba yasibu, loncat, ya, atau jaro yajri, lari, kadaba yaktubu, menulis, kemudian qara'a yaqra'u, membaca. Itu semua dimasukkan ke fi'il, ya kan? Nanti fi'il itu kan ada aturannya itu, misalnya kan ada yang madhi, mudhari, amr, dan seterusnya. Itu nanti kemudian menjadi aturan-aturan pada kata-kata kerja. Nah, itu kan. Jadi definisinya adalah semacam itu, pernyataan umum yang mencakup hal-hal yang detail di dalamnya. Yang dengan menguasai pernyataan umum itu, maka kita bisa menerapkan pernyataan umum itu kepada hal-hal yang detail. Ya, itu terkait qawanin, definisinya ya. Bentar. Watakunu, ini masih tentang kanan. Watakunu, dan ada siapa kanun ya, mu'iddatan. Mu'iddatan ini dari kata ada, yaudu, menghitung, enumerasi ya. Memperinci ya. Kanun tadi menjadi enumerasi, imma liyuhato biha ma huwa min tilka sina'ah, untuk meliputi sesuatu yang menjadi bagian dari ilmu. Ya. Kanun itu sifatnya enumeratif, ya, memperinci sesuatu, mencakup sesuatu. Satu, agar dia bisa mencakup segala sesuatu yang terdapat di suatu ilmu. Li'alla yadkhula fiha ma laysa minha, supaya hal-hal yang tidak termasuk di dalam ilmu itu masuk, ya, yang tidak layak masuk ke satu ilmu jangan sampai masuk, ya kan? Aw yasudda minha ma huwa minha, atau dia mengikat, syadda yasuddu itu mengikat atau mengikat, ma huwa minha, sesuatu yang bagian dari ilmu itu. Wa imma liyamtahina biha, atau untuk kanun itu digunakan untuk menguji ma la yu'manu ayyakuna qad ghalata fiha ghalitun, sesuatu yang tidak diyakini, karena terkadang ada orang yang keliru dalam menggunakan aturan itu. Nah, ini tentang apa fungsi dari kanun bagi satu ilmu, ya. Itu tadi apa? Dia sifatnya kalau di logika itu istilahnya jami' mani, ya kan? Yang namanya kanun itu harus jami' mani. Jami' itu artinya mencakup hal-hal yang memang harus masuk di dalam ilmu itu. Mani mencegah hal-hal yang tak seharusnya masuk dalam ilmu itu. Kemudian di sini liyamtahina itu artinya examiner, ya, menguji mana yang selaras, yang benar, dan mana yang keliru dalam ilmu itu, ya. Ini kanun secara umum, ya, bukan hanya bahasa. Jadi fungsi kanun kayak misalnya grammar, ya, atau nahwu, ya, sebenarnya semacam itu.
bahwa misalnya gini, nahwu itu kan membahas utamanya apa? Akhir kata kan? Ya kan? Utamanya akhir kalimat, ya kan? Misalnya apa? Alhamdulillahi, ya kan? Alhamda, alhamdi, ya kan gitu kan? Yang dibahas itu kan alhamdulillahi. Kenapa kok alhamdu, bukan alhamdi, ya kan? Lillahi, kok lillahi, nah gitu kan? Kok hi, bukan hu, bukan ha, gitu kan? Di situ nahwu artinya dia membatasi dirinya itu, ya kan? Dia hanya membahas utamanya dalam harokat terakhir kita membaca bahasa Arab, gitu kan? Dia tidak akan membahas soal rasionalisasi yang mendalam tentang kok kalau rofa harus dibaca domah, kan nggak dibahas itu, ya kan? Kok domah kok gambarnya kayak gitu, kan nggak bahas itu, ya kan? Cengkluang gitu kan? Fathah, kasroh, itu kan hal yang lebih filosofis terkait dengan ilmu nahwu nggak dibahas, ya kan? Itu sebagai bagian dari tadi sifat jami' maniknya suatu ilmu. Jadi dia hanya membahas awakhir kalimat misalnya. Tidak membahas filosofi di balik harokat-harokat itu, ya kan? Tapi juga dia bisa liam tahin, ya, menguji. Kalau kemudian ada orang alhamdulillahu misalnya gitu kan, oh keliru kamu, ya kan? Kok alhamdu dong. Alhamdu kamu jadi apa, itu kan? Ini mubtada, harus alhamdu, nah, gitu kan? Lillahi, ini ada lam harfu jar, maka harus majrur isim selanjutnya. Lillahi, jangan lillaha, nah gitu, ya kan? Liam tahinabe, nah itu. Jadi kanun itu fungsinya jame' mane lil imtihan, ya, untuk menguji kebenaran sesuatu. Kemudian fungsi yang selanjutnya wa imma liyashula biha ta'allumu ma tahtawi alaihi sina'atu wa khiftuha, untuk mempermudah mempelajari sesuatu yang dicakup oleh ilmu itu dan mempermudah untuk menghafalnya. Jadi kalau ada aturan itu, maka kita akan mudah untuk mengetahui konten di dalamnya, ya kan? Saya kasih contohnya karena ini linguistik, contoh yang paling mudah nahwu aja ya. Seperti itu. Dengan adanya aturan-aturan, misalnya ada rofa, nasob, jer, jazm, itu kan akhirnya oke. Akhirnya mudah kan. Kemudian alamatur rof'i apa aja, bisa gitu kan. Akhirnya kita lama-lama dengan sendirinya akan mudah itu bisa mengikuti gitu. Artinya kanun itu difungsikan agar kita tidak hanya benar tapi juga mudah. Fungsi kayak grammar ya misalnya gitu di bahasa Inggris ya sama itu. Agar mempermudah kita mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Inggris, ya kan? Dengan aturan-aturan itu sehingga kita tahu kita menulis atau berkata atau mendengar sesuatu yang benar atau keliru, ya. Lias sulabe. Nah, selanjutnya kalimat selanjutnya ini masih tentang konun secara umum sebenarnya ya. Wal asya'ul mufradatul katsirah, dan hal-hal partikular yang banyak ya, pretelan-pretelan yang banyak. Innama tasiru sunai, bisa menjadi satu ilmu biantuh soro, dengan sekiranya hal-hal yang banyak tadi itu disatukan, diblokade ya, fi qawanin, di dalam suatu aturan. Tusolu fi nafsil insan, sehingga seseorang bisa menggapai dengan itu, dengan kanun tadi ala tartibin maklumin, pengetahuan yang tertib. Ya. Ini kalimat ini semacam clue ya, satu petunjuk bagaimana cara membuat semacam ilmu ya, suatu disiplin ilmu. Caranya adalah hal-hal yang tadinya berserakan
tidak jelas, satukan saja dalam satu kanun, satu aturan, sehingga kita bisa mengetahui yang berserakan itu secara tertib. Misalnya gini, ini ada titik-titik yang nggak jelas, ya kan? Sebenarnya kita nggak tahu nih, awalnya kita nggak tahu apa relasi antara A dan B, ya kan? Tapi kemudian kita membuat kanun. Artinya ini hal-hal yang berantakan ini kemudian di blokade, disatukan dan dibuat aturan sehingga kita tahu relasi antara ini dengan ini apa, ya kan? Ini tidak boleh berhubungan dengan ini misalnya, ya kan? Ini artinya kita mengetahui, artinya membuat ilmu adalah mengadangin berbagai hal gitu lah. Kemudian menertibkannya dalam satu aturan. Dengan demikian suatu ilmu bisa dicapai. Nah, di sini dikasih contoh misalnya apa? Wadzalika mithlul kitabah. Contohnya adalah ilmu cara menulis, ya kan? Menulis itu kan bisa apa aja, ya kan? Tapi kemudian dikasih aturan kan? Misalnya, misalnya gini. Ini kan sebenarnya kita bisa baca macam-macam kan? Tapi kemudian tabat, misalnya gitu kan? Kasih titik di atas, kasih aturan gitu. Kalau tak kita kasih titik di atas ya, misalnya gitu. Kan dulu sebelum Abu As'ad Ad-Duali itu kan nggak ada harokat, jangankan harokat, titik aja tidak ada, ya kan? Nah, itu menentukan titik, ya kan? Menentukan harokat itu adalah contoh membuat ilmu. Tadinya nggak ada harokat ini, ya kan? Tadinya kayak gini semua, ya kan? Ini padahal kan, waduh kayak gini gimana bacanya? Misalnya ini, apa ini? Ya kan? Apa coba? Tapi kemudian apa kalian bisa nebak nggak? Ini yang terakhirnya apa? Hujaj, benar, ya kan? Ini kan, ini hak. Kayak gitu kan? Nah, masih nggak jelas juga ini. Om pesantren juga Mas Danis? Wow, repot kan? Wow, itu, ya kan? Tambahin, kasihan buat Mas Danis, kasih harokat. Bisa baca? Belum? Bisa. Nggak juga, bahaya juga ya. Kan? Kalau nggak bisa juga, waduh, berarti belum belajar ini tajwid, ya kan? Iqra hatam. Kan gitu kan? Ya kan? Gitu Mas, paham ya? Ini tadi awalnya huruf-huruf itu kacau balau kayak gini. Kata Al-Quran pun tadinya juga nggak ada. Jangankan harokat Mas, titik aja nggak ada. Tadinya kayak gini semua Mas, kan? Jangankan Mas Dani, saya pribadi kayak gini nggak bisa baca Mas. Tapi ada tuh tempo hari saya waktu ke Jerman itu dapat Quran yang nggak ada ini Mas, nggak ada harok. Jangankan harokatnya Mas, nggak ada titiknya Mas. Tapi karena saya dulu ngafal Al-Quran ya, ini bisa nebak, bisa saya baca, bisa kebaca, ya kan? Tapi kan nggak semua orang yang model kayak gitu, ya kan? Nah kemudian muncullah nih Abu As'ad Ad-Duali, ya, cuma dalam tanda kutip ngasih titik dan kemudian ngasih harokat Mas, sehingga kita bisa membaca semua itu tadi. Jadi cara membuat satu disiplin ilmu adalah hal-hal yang tadinya kacau balau dikandangin ya dalam satu aturan. Dengan demikian kita bisa membaca yang tadinya nggak ada harokat tadi, ya kan? Ini kan hujajun apa? Jamak min? Hujah dong. Hujah dalih ya. Hujat. Kalau haji apa? Hujaj dong ya. Hujat baru. Oke. Kalau hujajun, hujah kan? Oke. Hujat. Oke lah, apalah itu sama aja. Oke. Wadzalika mithlul kitabah, ya kan? Watib kedokteran, wal falah faik, ya kan? Kamu falah ya, falah ya kan? Pertanian, ya kan? Ilmunya Mas Arman, ya kan? Jadi Mas Arman membajak faik, ya kan? Ya kan? Wan najarah, ilmu apa? Pertukangan. Wa ghairuha minas sonai, dan hal-hal lain, ilmu-ilmu yang lain.
kanat amaliyatan au nadoriyah, baik itu ilmu amaliyah, ilmu praktis, au nadoriyah atau ilmu teoritis. Aturannya sama. Yang kacau disatukan dalam aturan sehingga yang kacau itu bisa dipahami secara tertib. Ya, oke. Ini. Wa kullu qaulin kana qanunan fi sina'atin ma, setiap kata yang menjadi kanun pada suatu ilmu, fa innahu mu'iddun bima huwa qanunun, ya, maka perkataan itu menjadi enumerasi bagi kanun itu, kanun li ahadi ma dzakarna, bagi sesuatu yang telah kami jelaskan, auli jami'ihi, keseluruhannya. Paragraf ini maksudnya apa? Gini. Setiap pernyataan yang merupakan kanun dalam suatu ilmu merupakan kanun bagi segala hal yang tercakup dalam suatu ilmu itu. Ya. Perkataan dalam suatu ilmu merupakan kanun. Pernyataan yang jadi ada pernyataan, ada kanun, ada satu lagi asya nanti gitu ya. Tadi kan yang namanya kanun itu mengatur hal ihwal, ya kan? Hal ihwal yang kacau balau diatur oleh kanun. Tapi kemudian kanun itu ada lagi yang lebih dasar lagi, yaitu pernyataan, ya. Pernyataan itu apa? Ya teori-teori kan. Kanun kan ada, ya, arti secara umum kanun nih. Kayak tadi nahwu itu kanun. Tapi kan di dalamnya kan ada teori-teori kan. Nah itu akwal. Ya, itu. Dengan akwal ini maka terbentuklah satu kanun. Kanun ini bisa mengatur hal ihwal. Seperti tadi kan, hujajun. Kenapa jun? Ya kan? Kalau ini bisa jadi jin, kalau misalnya fi, ya kan? Fi hujajin, ya kan? Tapi kalau pakai alif lam, nggak boleh jun, ya kan? Ju, nah gitu kan? Ini kan semuanya kanun yang bisa ngaturin, tapi pasti ada pernyataan-pernyataannya, ya kan? Pernyataan misalnya, kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, ya kan? Harus milih tuh antara tanwin atau alif lam, ya kan? Itu kan pernyataan yang ada di dalam kanun. Itu artinya membuat kanun itu juga membuat pernyataan-pernyataan, aturan-aturan itu. Kanun berbentuk pernyataan, tapi kanun juga dibentuk oleh pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini mengatur kanun. Kanun mengatur hal ihwal. Hal ihwal itu yang tadi yang di sini apa? Al asya al mufrodah al kathirah, ya, berbagai hal yang sendiri-sendiri, ya, yang singular yang banyak itu diatur oleh kanun, dan kanun ini terbentuk oleh pernyataan-pernyataan. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Walidzalika, oleh karena itu, kanal kudama'u, para pendahulu, yusammuna, memberi nama, kulla alatin, setiap alat, amilat limtihani ma, yang bergerak untuk menguji sesuatu, asa ayyakunal khissu qad ghalata fihi, karena indra mungkin keliru di dalam mengindra, ya, min kamiyatin jismin, dari kuantitas. Kamiyah itu kuantitas jisim, ya, hal-hal yang berfisik, ya, kuantitas fisik, au kaifiyati, atau kualitas fisik, ya, au ghairi dzalik, atau selain daripada itu, mithla asyakul, seperti bandul timbangan, warbirkar, kompas, ya, wal mistoroh, penggaris, wal mawazin, timbangan, qawanin, disebut dengan konun, ya. Ini contoh-contoh kanun itu, kata kanun itu
bisa ini dalam hal ini membahas soal beberapa hal yang disebut sebagai kanun oleh orang pendahulu ya. Kanun itu bisa dijadikan kata untuk menyebut berbagai hal. Salah satunya itu tadi, alat-alat yang bisa digunakan untuk menguji kebenaran dan kekeliruan sesuatu. Alatul likiasil asya. Alat untuk membandingkan sesuatu, mengukur sesuatu, membenarkan sesuatu. Itu disebut konun ya. Tadi timbangan, kompas, itu disebut konun. Wa yusammuna aidon, dan para pendahulu juga menamai jawami al-hisab, kompilasi aritmatika, wa jadawil an-nujum, tabel astronomi ya, qawanin sebagai kanun juga. Ini kanun juga kata kanun juga digunakan untuk menyebut hal-hal yang ilmiah ini, kaidah-kaidah ilmiah. Contohnya tadi kumpulan tentang cara hitung-hitungan ya, misalnya kita belajar perkalian, tambah-tambahan, pengurangan, pembagian. Nah, itu disebut konun juga. Astronomi tentang letak tata surya, ukuran-ukurannya, besar kecilnya, jarak-jaraknya, itu juga disebut sebagai konun ya. Wal kutub al-mukhtasar wal kutubul mukhtasar allati ju'ilat tadakirul kutub al-tawilah qawanin. Yang disebut dengan qawanin juga adalah buku ringkasan, tulisan yang meringkas buku-buku panjang ya. Intinya ringkasan buku itu disebut juga qawanin ya. Artinya di sini bisa disimpulkan kanun adalah resume yang menjadi alat ukur sekaligus aturan dalam suatu disiplin ilmu ya. Resume yang menjadi alat ukur sekaligus aturan dalam suatu disiplin ilmu. Karena tadi kan cara untuk mengukur ya kan aturan suatu ilmu, dan ketiga adalah ringkasan ya. Ringkasan yang beri aturan dan juga untuk menguji kebenaran sesuatu ya. Oke. Selanjutnya, idza kanat asya'an qalilatal adat tusuru asya'an katsirah. Apabila hal-hal yang sedikit dapat memblokade atau dapat mencakup berbagai hal yang banyak, yakunu ta'allumuna laha wa hifduna iyyaha, maka pembelajaran kita tentang berbagai hal yang banyak itu dan hafalan kita tentangnya hiya qalilatul adat, hanya sedikit saja. Waqad alimna asya'an katsiratul adat, dan kita sungguh telah mengetahui banyak hal. Tadi ini manfaat dari mempelajari konun ya. Kanun. Ini kanun jangan bayangkan hanya hukum ya, jangan hukum tadi kan biasanya kan syariah wal konun ya, bukan. Ini kanun secara global. Apa fungsinya? Ya bukannya mempermudah, meringkas cara kita mengetahui sesuatu ya. Kanun itu kan membahas hal ihwal yang banyak ya kan. Padahal itu sedikit ya kan. Dengan mengetahui yang sedikit ini, kita bisa mengetahui hal yang banyak, gitu, ya. Anda cukup mempelajari misalnya nahwu, ya kan? Misalnya ya, nahwu sorof, itu kemudian apalagi tambah lalu balaghah yang tadi ya, mantek, balaghahnya dari mulai bayan, ma'ani, badi, ya kan? Sampai juga belajar rapsodi ilmu arud, itu Anda bisa tidak hanya membaca teks-teks bahasa Arab, tapi membuat teks-teks bahasa Arab. Nah, itu salah satu manfaat dari mempelajari kanun. Jadi, mempelajari kanun dengan hal yang sedikit ini sebenarnya, tapi kita bisa mengetahui hal yang banyak. Mas, tolong itu Mas. Di situ ambilin kitab yang kecil Mas di dalam itu.
Ya di dalam. Iya. Ada buku warna hijau. Iya, iya. Ini saya kasih contoh misalnya gini. Saya beli buku Jam'ul Mangdumat. Di buku kecil ini nih ada nazom-nazom ya. Dari mulai apa ini? Aqidatul Awam, apa misalnya nih? Tufatul Atfal, Matan Jurumiyah, Amsilah Tasrifiyah, Matan Jurumiyah, Qawaid I'rab, Nudum Imriti, Alfiyah, kemudian Sulamun Naurok, Jauhar Maknun, apa namanya? Taruhlah misalnya yang kalian kita semua utama belajar kan Jurumiyah taruhlah kan. Jurumiyah itu kan cuma sedikit kan, Matan Jurumiyah itu sedikit, tipis banget itu, paling berapa halaman itu ya? Ya banyak-banyaknya 10 kali ya. Tapi dengan hal yang sedikit itu kita bisa menguasai keseluruhan ilmu ilmu nahwu, ya kan? Kita belajar Jauhar Maknun misalnya, itu Jauhar Maknun itu kan ilmu tentang tadi balaghah ya, bayan, badi, ma'ani. Padahal cuman berapa halaman di sini? Jauhar Maknun itu dari halaman 441 sampai 4668. 4669. 9 kurang lebih ya paling banter 30-an halaman semacam itu. Tapi kita bisa menguasai semua. Nah itu tadi salah satu fungsi dari konun, kita mempermudah pembelajaran sesuatu. Ini hari ini kita baru bahas konun aja ini ya, belum sampai ke itu. Emang ini panjang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, wa narji'ul an ila ma kunna fihi. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang seharusnya kita akan bahas ya. Tentang tadi kan barusan kita membahas soal konun ya. Kanun. Fa naqulu, maka kami mengatakan innal alfadha ad-dalata fi lisani kulli ummatin durbani. Sungguhnya kata-kata yang bermakna di bahasa setiap umat, setiap kelompok masyarakat itu ada 2 model ya. Mufradah wa murakkabah. Ada kata yang tunggal ya, mufrad itu tunggal, murakkabah itu artinya berangkai ya, majmuk lah ya. Kalau di bahasa kan gitu biasanya kata tunggal sama majmuk ya. Tapi lebih tepatnya memang di sini murakkabah dalam arti yang sesungguhnya ya yang terangkai ya, kata-kata tunggal atau kata-kata yang terangkai. Fa'amal mufradatu, adapun kata tunggal, kal bayad seperti putih, was-sawadu dan hitam, wal insanu manusia, wal hayawan dan binatang. Wal murakkabatu kata yang terangkai ya atau majmuk, kaqaulina seperti pernyataan kita, al insanu hayawanun ya, manusia adalah binatang. Wa amrun abyadun ya, Umar itu putih kulitnya. Nah, artinya ini menurut Al-Farabi, bahasa apapun menurut dia nih ya. Ini kan Al-Farabi di pertemuan kemarin saya udah kasih tahu kalian, dia seorang poliglot ya. Poliglot itu orang yang menguasai banyak bahasa ya kan. Minimal yang terkenal adalah dia menguasai yang utamanya bahasa Arab, Persia dan Turki, utamanya itu. Tapi dia juga menguasai Yunani ya. Beda dengan Ibn Rus. Ibn Rus itu konon beliau tidak menguasai bahasa Yunani. Sementara Al-Farabi menguasai ya. Karena beliau poliglot, beliau berani mengatakan ini. Al-alfaz adalah filisani kulli ummatin durban ya. Tapi ini kalau nanti kita perhatikan, kalau kalian baca Organon, ini sebenarnya pernyataannya Aristotle. Aristotle sama di Organonnya itu mengatakan gitu. Kata-kata itu simple atau kompleks. Gitu. Jadi murakkabah itu artinya dari kompleks. Ya. Simple itu, mufrad itu simple. Ya. Ini ya sebenarnya
Al-Farabi sebagai logikawan, udah belum mengatakan oke lah, sebanyak-banyaknya bahasa yang bisa dikuasai oleh Al-Farabi, walaupun kan 70, ya kan? Kan beliau juga nggak tahu bahasa Indonesia kan? Ya kan? Oke. Tapi bener nggak bahasa Indonesia gitu? Kata oke lah, betul. Oke, di sini ini betul ya. Oke lah. Insya Allah betul lah. Karena ini berani ngomong cool. Di logika nanti kita harus hati-hati mengatakan semua. Karena kalau semua itu berarti tidak ada pengecualian kan? Ketika ketemu satu aja bahasa yang tidak itu, untuk itu pernyataan cool ya. Oke, untuk sementara ini kita percaya dengan Al-Farabi bahwa semua bahasa kata-katanya kalau tidak tunggal maka terangkai. Oke, good. Wal mufradatu, kata tunggal, minha mahia al-qobu'yan. Di antara kata-kata tunggal itu adalah lakop bagi benda-benda. Ini nama diri ya, atau proper name kalau bahasa Inggrisnya ya. Asma'u alam ya. Mithlu Zaid wa Umar ya. Zaid, Umar itu mufrad tadi kan. Faik, Arman, Fawaid dan seterusnya itu kata tunggal. Wa minha, kata tunggal, maya dulu ala ajnasil atsa wa anwa'ih. Kata yang menunjukkan jenis dan genre sesuatu. Ya. Mithlu al-insan, sejenis apakah faik itu manusia. Wal faros, tadi titik mas, nggak lanjut. Ya. Tadi kalau lanjut bahaya, titik tadi kan. Sejenis apa faik manusia. Udah cukup. Wal faros dan kuda. Wal hayawan binatang. Wal bayat putih ya. Keputihan ini ya, keputihan bukan penyakit kan. Wasawat hitam ya. Ini kan tadi jenis kata kata apa namanya, kata tunggal itu punya dua apa namanya, dua cabang ya, bentuknya dua cabang. Nih kata tunggal ya, itu ada dua ya. Apakah dia mengacu tentang nama diri ya, alam ya, atau alam ini, atau proper name, atau dia membahas tentang jenis, jinsun, atau genre ya, now ya. Apa itu bedanya jinsun dan now? Nah, ini ada keterangan di sini. Kalau di logika itu jenis itu adalah makna kulliin yang tobiku al afrod kathirin ya. Jenis adalah satu kata universal yang bisa mencakup singularitas yang banyak. Contohnya manusia. Nah, manusia itu jenis ya. Manusia itu jenis. Kenapa? Karena ini kata universal yang mencakup partikularitas kita semua ini, ya kan? Partikular itu dia jenis. Genre itu apa? Makna kulli yadumu iddat anwa. Kata universal yang bisa mencakup berbagai jenis, ya. Maaf, tadi kebalik saya. Now itu pernyataan umum yang bisa mencakup berbagai partikularitas. Ini now ya. Tadi ini contohnya adalah manusia. Ya. Kalau jenis itu adalah kata universal yang bisa mencakup genre ya. Ini contohnya binatang. Mana yang lebih umum, binatang atau manusia? Binatang lebih umum, ya kan? Jenis mencakup berbagai genre.
Karena manusia pun dalam titik tertentu disebut sebagai binatang. Cuma bedanya berakal, ya kan? Binatang dimasuk di situ dari mulai semut sampai gajah, ya kan? Sampai dinosaurus, kan? Sementara manusia itu kan hanya kita orang ini kan, jauh lebih itu jenis lebih global. Nah, kata tunggal itu kalau tidak membahas tentang nama diri, dia akan membahas jenis dan genre, ya. Wal mufrada adalah al ajnas wal anwa, minha asmaun wa minha kalimun wa minha adawat. Wal mufradah, kata tunggal yang bermakna atau mengacu kepada jenis dan genre ini ada 3, ya. Ini saya hapus, ya. Ini kita satukan, ya. Ini ada 3. Disebutkan ini minha asma, kata benda, ya. Wa minha kalim ini fi'il, ya. Al-Farabi menggunakan katanya kalim, tapi maksudnya adalah fi'il, kata kerja. Wa minha adawat, dan sarana-sarananya maksudnya apa? Artikel, kata sandang, ya. Kalau bahasa Indonesia kata sandang, benar ya? Masa ke itu apa? Ke kata semua tuh ke di artikel lah, kalau bahasa Inggrisnya sih artikel, ya. Kata sandang lah, ya, kata sandang atau artikel, ya. Kayak the, kalau bahasa Inggrisnya itu the, in, itu apa? Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kalau artikel kan? The, in, itu tuh maksudnya dia sendiri itu tidak berdiri sendiri gitu kan? Dia harus dikaitkan. Cuma A aja kan kita nggak tahu kan? Tadi saya pensil baru kita tahu. Oh, sebuah pensilnya kan gitu kan? The aja kan kita nggak apa the, ya kan? The book baru kita tahu, nah, gitu kan? Nah ini artikel. Bahasa tadi ini secara umum tadi, ya. Kalau tidak nama orang, nama diri, maka dia mengacu ke jenis dan genre. Jenis dan genre itu kalau tidak kata benda, kata kerja, artikel atau kata sandang, ya. Kata hubung sama-sama aja, artikel aja. Wa yahqul asma'u wal kalim, dan mengiringi kata benda dan kata kerja apa at-tadhkiru. Ini 2 ini ada unsur tadhkir, maskulinitas, ya kan? Wa ta'nits, feminitas, ya kan? Ada kata mudzakkar muannas, ya kan? Misalnya apa tadi? Kitabun mudzakkar. Tapi kemudian apa? Qolan suwatun muannas, ya kan? Ada tak marbutohnya, ya kan? Mudzakkar muannas. Wa tauhid wa tasniyah wal jama'. Ada kata tunggal yang untuk mengacu ke satu entitas, ya. Mufrad, ya. Tasniyah 2 hal, ya. Bendanya ada 2, atau jama'. Ya tadi. Misalnya kolamun, kolamani, aklamun, ya kan? Kolan suwatun 1, kolan suwatani 2, peci. Kolan suwatun 3 atau lebih peci. Oke. Wa yalhaqu al-kalim, yang mengiringi ini tadi, ya. Ini ada mudzakkar, feminim dan dan maskulin, ya. Kemudian tadi apa Mas tadi? Tasniyah, maaf. Ini feminim dan maskulin. Tunggal, ganda, jamak, ya kan? Oke. Kata kerja ini yang al-kalim khasatan al-asma. Ini ada waktu, ya, ketentuan waktu. Ada yang lalu, ya.
Ada yang kini, ada yang nanti, ya kan? Al-madhi, masa lalu, wal hadir, masa kini, wal mustaqbal, masa depan. Tapi jadi pertanyaan begini, apakah semua bahasa kayak gini? Nah, tadi kan di awal kan tadi kullu lisanu kulli ummah, ya kan? Sampai di sini oke lah ya. Tapi sudah sampai ke bawah-bawah ini bahasa Arab banget ini, ya kan? Ini bahasa Arab ini, ya kan? Bahasa Arab kata kerjanya memang ada madhi, mudhari sama mudhari mustakbal, ya kan? Apa misalnya? Doroba, telah memukul, ya kan? Yadribu, sedang memukul. Ini jadi dua, ya kan? Kata benda. Tapi tadi di Indonesia ada nggak? Ini nih, kata kerja. Apakah kita kata kerjanya itu dikasih ketentuan waktu? Kan nggak ada kan? Nggak ada tadi. Saya kalau bahasa Inggris memang ada ya ketentuan waktu ya. Write, would, written, ya kan? Ya kan? Menulis itu kan, kalau ini simpelnya write, ya kan? Tapi kemudian jadi past, kemudian dia would, ya kan? Tapi kemudian past participle jadi written, ya kan? Di Indonesia ada nggak? Menulis ya udah menulis aja, ya kan? Artinya ini nggak berlaku di bahasa Indonesia. Nih, kata benda feminin maskulin kita ada nggak? Nggak ada itu, ya kan tadi. Kolan suatun kata orang Arab apa? Mu'anas, perempuan. Apa urusannya kolan sua sama laki dan perempuan? Ya kan? Peci, ya udah peci aja, gitu. Tadi misalnya kitabun, mudzakkar, laki ini, karena nggak ada tak marbutohnya. Indonesia buku, udah, ya kan? Nggak ada urusannya itu. Bahasa Inggris ada ini. Tadi ya maskulin feminin ada kan? Ada nggak bahasa maskulin feminin? Nggak ada ya? Jerman, Prancis. Nggak ada. Prancis ada. Prancis ada. Feminang ada ya. Maskulang ada tuh. Prancis ada. Kata benda tunggal ganda jamak. Bahasa Arab banget ini, ya kan? Tadi kan misalnya kolamun, kolamani, aklamun. Kitabun, kitabani, kutubun, ya kan? Muslimun, muslimani, muslimuna, ya. Muslimatun, muslimatani, muslimatun, ya kan? 3. Bahasa Indonesia ada nggak? Nggak ada kan? Adik-adik. Bahasa Inggris pun ini nggak ada nih, ganda nggak ada. Bahasa Inggris nggak ada. Ganda nggak ada. Oh, ganda mah. Nggak ada. Adanya jamak, ya kan? Books langsung ya. 1 langsung jamak, ya kan? 2 udah jamak di bahasa Inggris, ya kan? Artinya ini Al-Farabi di titik ini, bukan Al-Farabi itu. Ini mengklaim di awal dia membahas seluruh bahasa, oke, pada awalnya iya, tapi bilang ke akhir-akhir dia ke bahasa Arab, ya kan? Tapi apakah itu suatu kelemahan? Nggak konsisten? Ya nggak juga. Kenapa? Karena beliau menulis pakai bahasa Arab, ya kan? Buku ini utamanya untuk orang bahasa Arab, maka kemudian dia dicocokin dengan bahasa Arab, ya kan? Tapi minimal ya yang tadi atas-atas sesuai kan? Sesuai dengan ketentuan bahasa Arab, ya toh? Ketentuan semua bahasa, ya kan? Sampai ini. Paling banter ketika sampai detail di kata benda, kata kerja, nah itu sudah mulai spesifik ke bahasa Arab namanya itu. Kemudian ini catatan yang keduanya adalah Al-Farabi dalam hal ini tidak sampai ke pembahasan filsafat bahasa, Mas. Tadi kan Mas Faik nanya kan, ini tentang penanda petanda, nggak sampai itu. Al-Farabi nanti saya sampai akhir bab ilmu lisan ini tidak membahas filsafat bahasa. Paling banter ya tadi dia kalaupun membahas dia hanya cabang-cabang dari kata-kata itu, ya. Dan
ada kesan-kesan Aristoteliannya, ya, seperti yang tadi di awal saya bilang. Ya itu, apakah itu kelemahan? Enggak juga, ya kan? Karena itu artinya apa? Upaya hal yang bisa diteliti lebih lanjut, benar nggak? Kalau yang membahas filsafat bahasa tentang tadi ya, itu ya misalnya apa? Ferdinand de Saussure, ya, tadi yang Mas Faik tanya kan gitu kan? Ada penanda-petanda bahasa, kan ada course tentang linguistiknya Ferdinand de Saussure kan bahas itu. Bahasa itu intinya apa? Ada yang menandai sesuatu dan ada yang ditandai, ya kan? Nih, tapi Al-Farabi nggak sampai ke situ, ya. Penanda itu adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain, ya. Ini saya tulis aja lah, kasihan Mas Mas Danis. Sekarang udah bukan bahasa Arab nih, Mas. Nah, biar yang gampang nih. Penanda ini Saussure misalnya. Saussure itu ya kan ada penanda, petanda, ya kan? Bahasa enggak, si Al-Farabi enggak sampai bahas ini. Penanda ini signifier misalnya, signified, ya. Sesuatu yang menandai sesuatu yang lain, sesuatu yang di. Ini yang di. Ya kan? Misalnya ini loh. Penghapus itu adalah penanda, signifier, ya kan? Nah ini definisi bagi itu. Penghapus adalah alat untuk menghapus sesuatu. Nah itu adalah signified, sesuatu yang ditandai, ya kan? Saussure. Kemudian ini nanti dari sini ada gimana relasi antara kedua hal ini, ya kan? Bahasa, benar kan? Bahasa itu. Tapi ini ada yang ini penelitian lebih lanjutnya nih. Ini ada yang dualistik, ya. Ada yang triadik misalnya. Triadik itu yang 3. Ini yang dualistik selain Saussure adalah Roland Barthes misalnya. Saya justru lebih fasih ngomong kayak ginian daripada tadi sastra Arab sebenarnya. Saya paling tidak 6 tahun saya ngajarin filsafat bahasa, semiotika. Barthes itu penanda, dia membahasnya dengan sebelum triadik ya. Ini kalau Barthes, bahasa itu intinya adalah ekspresi dengan isi. Ekspresi itu sesuatu yang tadi yang kata-kata tadi ya. Isi itu maknanya apa? Itu. Setiap bahasa isinya kan kayak gitu, ya. Ini nanti kalau Saussure nanti ini ada relasi antara ini apa? Ada yang sintakmatik, ada yang paradigmatik, misalnya itu. Sintakmatik itu misalnya gini. Saya menulis buku, ya kan? Itu rentetannya SPO. Nah itu artinya kita mengkaitkan antara kata satu dengan kata yang lain, disebut dengan sintakmatik. Paradigmatik, saya itu bisa diganti-ganti kan? Apa yang bisa subjek itu bisa ganti-ganti kan? Bisa kamu, bisa dia, bisa nama orang, gitu kan? Kalau ekspresi isi ini nanti Barthes misalnya bahas soal Anda mau mengutama dalam berbahasa yang ditekankan yang mana? Kalau menekankan ekspresi, maka akan muncul namanya meta bahasa. Ungkapannya ditambah-tambahin gitu, Mas. Maknanya sama. Kalau ini kan makna. Ini artinya Anda sedang bermeta bahasa. Contohnya misalnya iklan. Iklan itu meta bahasa. Kayak gini. Iklan apalah, produk tertentu lah, misalnya apa? Itu kan misalnya rokok. Kan sebenarnya rokoknya itu aja kan. Tapi kemudian dibuat iklannya banyak kan. Nah, itu artinya bermeta bahasa. Maknanya sama. Intinya apa sih? Kalau iklan itu belilah produk ini kan. Belilah produk ini. Produk ini bagus. Tapi kemudian diganti bintangnya, tagline-nya kan gitu. Kalau kita mengutamakan isi, ini nanti kajian konotatif. Menafsirkan. Ekspresinya sama, kata-katanya sama, tapi kemudian maknanya kemana-mana. Ilmu tafsir itu kan, Al-Qurannya kan itu aja kan.
Tapi isinya bisa kemana-mana. Nah, ini. Al-Farabi nggak sampai bahasa musim ini. Ini yang dualistik. Artinya ini penelitian selanjutnya tentang filsafat bahasa sudah jauh ya. Al-Farabi ya ini masih awal-awal kan. Kalau yang triadik misalnya, triadik ini utamanya adalah Peirce, dan Husserl, Edmund Husserl. Nah itu kalau tadi kan dua ya, kata dan makna lah. Kalau ini ada Peirce itu kata, benda, interpretasi. Kalau Husserl kata, makna, benda. Di setiap dalam bahasa sebenarnya otak-atiknya kita di sini. Misalnya gini, ini lebih lengkap sebenarnya. Kata, buku, ya. Buku itu apa definisinya buku? Alat dong. Alat tulis untuk udah alat tulis lah gitu. Alat tulis dari kertas, gitu kan, betul ya? Oke lah, definisinya bisa panjang itu, bisa satu buku sendiri tuh. Alat tulis yang terbuat dari kertas. Nah itu kan kata. Gini, katanya buku. Definisinya ini loh buku. Maknanya tadi kan alat tulis. Bendanya ini, kayak gitu kan? Ini, gitu. Bendanya itu. Kalau Peirce sama ini, kata, misalnya katanya apa? Korupsi, ya, bendanya janganlah. Apa biasanya? Ini kalau ini nanti kemana-mana. Tadi aja buku ya, katanya buku, bendanya udah jelas. Interpretasinya apa kira-kira? Katanya buku, ya. Ini interpretasinya bisa banyak kan? Misalnya kecil amat, misalnya gitu kan? Misalnya gitu kan? Kecil tapi isinya banyak loh. Kok warnanya kuning? Ya gitu kan? Warnanya gitu. Nah ini kalau ini Husserl nanti kalau kita mau mengembangkan bahasa, bahkan berpikir ya otak-atiklah di sini itu di tiga hal ini. Katanya bisa jadi kita ubah, maknanya sama. Bisa jadi kan? Tadi kan? Maknanya sama, tapi kata-katanya diganti-ganti. Kayak kita bikin puisi itu kan maknanya itu aja, ya kan? Tapi kata-katanya bisa diganti. Atau kata-katanya sama, tapi maknanya di kemana-manain. Kayak model tadi, berpikir konotatif, benda. Atau kita misalnya, kata maknanya sama, tapi bendanya berubah. Kalian negara, ya kan? Definisi negara adalah apa? Institusi yang mengatur hubungan masyarakat di suatu kawasan. Saya gitu kan? Bendanya apa? Diubah. Rakyat, kondisinya. Nah, itu. Ini saya udah kemana-mana. Tapi yang ingin saya katakan bahwa tadi Al-Farabi dalam linguistik ini tidak sampai ke filsafat bahasa. Beliau hanya sampai ke taraf Aristotelian di satu sisi, tapi nanti akan digabungkan dengan bahasa Arab. Nah, ini nanti hari ini minggu depan ya. 7 bagian dari ilmu lisan ya. Wa ilmu lisan inda kulli ummatin yang qasimu ila sab'ati ajza udma. Ilmu saya bacakan tapi ini untuk pembahasan minggu depan ya. Linguistik inda kulli ummatin menurut masyarakat, semua masyarakat. Ini semua lagi dia ngomongin semua. Yang qasimu terbagi ila sab'ah ajza udma. Terbagi ke 7 bagian besar. Ilmu al-alfat al-mufradah, ilmu kata-kata tunggal. Wa ilmu al-alfat al-murakkabah, ilmu kata-kata yang terangkai.
Wa ilmu qawanin alfat indama takunu mufrada. Ilmu kanun kata-kata tunggal. Ya, kalau tadi kata-kata tunggal, ini ilmu kanun kata-kata tunggal. Wa qawanin alfat indama tarakab. Turukiba. Ya. Ilmu tentang kanun kata-kata yang terangkai. Tadi ilmu tentang rangkaian kata, ini ilmu aturannya, ya. Qawanin tashih al-kitabah. Kanun memperbaiki tulisan, ya. Ini yang keberapa tuh? Yang kelima. Wa qawanin taslih al-qiraah. Ilmu tentang cara memperbaiki bacaan. Wa qawanin tashih al-asy'ar. Dan kanun-kanun untuk memperbaiki puisi, sastra, ya, puisi utama ini, syair-syair, ya. 7 bagian dari ilmu linguistik ini akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Semoga kita panjang umur. Itu saja. Ada yang tanyakan? Ini aja udah kemana-mana ya. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Minggu depan artinya kita akan bahas turunan, ya, derivasi dari linguistik menurut Al-Farabi. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.